tahun ini dari banyak banget hal yang aku lakuin trial and error itu benar-benar proses tuh ternyata hal yang paling penting yang aku pelajarin Kak gitu. Bahkan sesimpel kita masak mie instan aja itu ada prosesnya, nggak ada yang semuanya instan gitu. Proses kita belajar, kita ada proses kita memahami, menerima itu juga nggak gampang. Gimana caranya kita memahami, oh kita tuh masih tahap belajar. Nggak bisa yang kita buru-buru pengen kena spotlight. Jadi emang everything kita ada prosesnya lah, seperti itu. Okay, welcome to the Career Nuggets podcast channel hosted by Asma Randani. The show is all about career lessons from accomplished individuals, so listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Aurel. Hai Aurel. Hi everyone, hi semuanya. How are you, Aurel? Thank you for being here ya hari ini. Thank you so much for having me Kak Ajeng. Luar biasa banget ya hari ini. Tapi lumayan nervous juga sih. Nggak usah nervous lah, kamu udah biasa. Ini agak unik ya, karena kita sebenarnya ketemunya di Instagram. Terus jadi Aurel ini selain sangat produktif dan berprestasi dan sangat accomplished dan sweet ya. Sweet banget ya. I have really good interaction with you gitu kan. Kita DM-an terus kayak ya ampun ini orang baik banget gitu. Terus akhirnya sekarang kita bisa ngobrol. Seneng banget. Monggo diperkenalkan dulu Aurel ini siapa sih? Oke. Terima kasih banyak Kak Ajeng waktunya. Hi everyone, aku Aurelia Ines. Saya biasa dipanggil Aurel karena setiap hari emang teman-teman semua manggilnya Aurel gitu Kak Ajeng. Jadi aku merupakan salah satu founder dari real estate company. Mungkin teman-teman belum tahu, itu namanya The Grandia Group. Perusahaan aku ini base di Semarang. Kita juga berdiri di kota Semarang. Kita udah berdiri dari tahun 2018, which is mungkin udah sekitar 6 tahun ya, sampai sekarang kita berdiri established gitu. Company ini aku jalanin berdua sama kakak aku, karena emang cuma dua bersaudara, kita running berdua. Dan saat ini memang sudah beberapa project yang kita pegang, mungkin udah ribuan unit ya kalau kita berbicara terkait property real estate gitu. Jadi selain kita selling property, beberapa tahun terakhir ini kita juga fokus di charity. Kita di bidang amal gitu, lewat salah satu bentukan kita, The Grandia Foundation. Kalau soal karir kayak gitu sih, Kak Ajeng kurang lebih. Nice. Aku beberapa kali lihat kayaknya kamu juga melakukan public speaking ya nggak sih? Yes, sekali, betul. Itu lebih ke passionate ya, Kak Ajeng ya. What I love. I see. Kelihatan passionnya, eloquent gitu kayak. I really like how you carry yourself and all, so that's really nice. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran karena kan kebetulan kebanyakan orang yang diundang di sini sebelum-sebelumnya itu mereka bekerja profesional gitu kan di korporasi atau kayak di startup. Kemudian kisahnya mereka mungkin agak berbeda ya, karena kalau kamu kan pengusaha nih jatuhnya, terus real estate gitu. Mungkin untuk teman-teman yang juga nggak terlalu familiar dengan industri real estate gitu kan, mungkin kamu bisa ceritain sedikit nggak gimana sih perjalanan karir kamu sampai kenapa kamu sekarang ada di sini gitu kan. Terus mungkin cerita sedikit apa yang kamu passionate. If we talk about passionate gitu ya, kayaknya aku pertama yang aku sampaikan, sebenarnya aku seneng banget, aku cinta banget sama dunia komunikasi sebetulnya Kak Ajeng. Karena memang jurusan sewaktu kuliah kebetulan di komunikasi, dan emang dari kecil tuh suka ngomong gitu Kak Ajeng. Gitu. Terus dari komunikasi itu sendiri aku jadi lebih paham ya cara berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan lewat komunikasi ini juga ternyata menjembatani banyak hal setelah aku berkarir ini gitu. Terlebih aku juga masih dari kalangan anak muda, young people, dimana kalau kita lihat sekarang kita bisa ambil dari sisi komunikasi kreatifnya seperti itu Kak Ajeng. Kemudian juga terkhususnya perempuan ya, akhir-akhir ini aku lagi into banget ke isu-isu empower women segala macam, itu aku masih kayak ngikutin terus gitu, dan juga aktif di beberapa event yang berkaitan dengan women gitu, bagaimana perempuan berkaya dan berdaya, itu aku benar-benar passion di situ banget gitu, apalagi senang ngomong gitu. Terus kemudian kenapa bisa
kecemplung, kita bahasanya kecemplung di dunia real estate gitu ya. Jadi sebenarnya background story-nya panjang sih, lumayan panjang, tapi ini aku ceritain singkatnya aja. Jadi sebetulnya dari family, dari keluarga itu emang basicnya emang entrepreneur Kak Ajeng. Memang basicnya pengusaha gitu. Cuma namanya kita pengusaha pasti ada ups and down-nya ya. Naik turun pasti itu nggak mungkin kita bisa hindarin. Dan di tahun 2017, di tahun 2017 itu kita keluarga aku ya, family itu mengalami guncangan yang cukup hebat. Ya mungkin bisa dikatain kolaps ya tahun 2017 gitu. Dia punya beberapa bisnis, tapi kan kita paling mendalam itu di bidang properti gitu. Nah di situ kita merasakan kolaps di tahun 2017 itu aku masih muda banget ya, masih di bangku kuliah semester akhiran gitu. Itu kita benar-benar survive banget, ngerasain efeknya gitu. Akhirnya setahun setelahnya, long story short, itu aku sama kakak memutuskan bahwa kita harus ada movement. Kalau kita nggak gerak, kita akan kayak gini terus nih sampai ntar kita tua begini terus gitu, karena kondisi keluarga yang kolaps tadi. Akhirnya kita berpikir kita harus berubah bagian karena show must go on gitu, and then kita mulai melakukan beberapa adjustment karena kan memang dari awal aku ngikutin ya bagaimana sih keluarga ini berbisnis. Dari kecil tuh udah sering ikut banget, udah tahu gitu ibaratnya oh caranya begini gitu. Dari situ aku sama kakak mulai evaluasi apa sih yang benar-benar bikin keluarga ini bisnis keluarga ini tuh sempat kolaps gitu. Akhirnya kita melakukan beberapa adjustment dan kita memberanikan diri di tahun 2018 itu kita mulai lagi dari awal semua kita benar-benar bangun dari awal lagi. Sempat sih kepikiran karena kan ini bidang yang nggak main-main gitu loh Kak Ajeng. Jarang juga anak muda take risk di situ. Nah kemudian aku dapat pelajaran penting bahwa bisnis itu harus adaptif. Nah dari situ kita mulai belajar banyak banget, kita melakukan adjustment yang nggak main-main gitu dari situ. Makanya ini kecemplung sampai sekarang gitu Kak Ajeng ceritanya. Gitu I sih. see. Oh, that's nice. Jadi Yeah. dulu background keluarga juga sama-sama Yes. di real estate. Yes, punya beberapa bisnis tapi paling mendalami emang di bidang real estate ini gitu. I see, I Yes. see. Oke, berarti exposure yang ada dari kecil juga turut beserta lah Yes, ya, betul membentuk banget. itu Ini benar ya. banget. Betul banget. I see, I see. Oke. Terus tadi kan kamu sempat cerita ada beberapa adjustment yang dilakukan Yes. gitu. What kind of adjustment yang you think benar-benar memiliki dampak terhadap akhirnya perubahan bisnisnya Yes. sampai sekarang? Yep. Adjustment yang tadi aku sampaikan ya Kak Jen ya, kayak kita harus adaptif. Jadi aku tuh berawal dari keresahan aku sama kakak aku. Jadi di sekeliling di circle aku terkecil itu kan kita usia-usia masih usia-usia muda produktif ya Kak. Teman-teman aku tuh merasa bahwa mereka tuh pengen banget dekat sama dunia properti. Mereka pengen banget punya aset, tapi kadang takut. Takut dalam artian mereka nggak kuat sama price-nya lah. Kemudian mereka takut kalau cuma tanya-tanya doang nanti bagaimana gitu. Nah, di situ kan ada gap. Nah, gap itulah yang kita adjust. Oh, bahwa ternyata selama ini tuh mungkin orang-orang banyak banget yang pengen banget tahu soal properti, pengen punya aset, tapi ada gap ini yang bikin mereka tuh nggak deket gitu. Nah, dari situ kita mulai campaign-nya, kita approach-nya deket banget sama masyarakat. Makanya tagline kita, everyone can have a home. Jadi mungkin orang-orang di luar sana pengen nih punya aset kayak real estate yang berbentuk cluster, rumahnya yang bagus, tapi mereka kadang takut sama harganya. Nah, maka dari itu gap yang ada, itu kita adjust gimana caranya kita campaign-nya deket banget sama masyarakat. Terlebih anak muda sih kita segmennya, kayak gitu. I see. Oh, Itu kita. menarik. Kalau dari sisi produknya sendiri, apakah kamu kayak emang ya udah deh kita coba bangun untuk yang anak-anak muda nih targetnya. Dari sisi produknya juga kamu adjust atau Kalau gimana? dari sisi produk kita adjust. Jadi dari mulai kita tuh dari hulu ke hilir ya ibaratnya kita semua adjust semua. Karena memang kita dari awal segmentasinya kalau dulu orang tua tuh gini mikirnya, properti dulu mereka konvensional banget. Mereka intinya bikin produk ya udah mereka jual, nggak melihat ini yang beli siapa gitu. Dan itu gerambiang banget menurut aku saat ini ya. Nah dari situ aku sama kakak itu kepikiran bahwa produk yang kita buat ini kita buat ibaratnya sekarang kan banyak banget ya developer yang udah punya nama gede gitu loh kak. Dan itu harganya pun udah wah udah nggak masuk di akal gitu kadang kan. Nah kita buat seperti itu sama persis kita buat sesuai dengan standarnya real estate, standarnya cluster. Tapi kita bikin harganya itu yang gampang dijangkau oleh anak-anak muda kayak gitu. Jadi kita emang segmentasinya under 40 dan yang beli ternyata sampai sekarang bener-bener under 40 banget gitu. Jadi Oh, udah kayak wow. match banget gitu yang dari Oh, awal wow. gitu. Oh, Yes. nice, nice, keren, keren, Ya. keren.
Kalau boleh tahu nih, Hmm, apa namanya, campaign seperti apa sih yang sebenarnya hmm, paling berpengaruh nih untuk mereka sampai akhirnya mengatasi gap yang kita ya, bahas tadi? ya. Sebenarnya kalau campaign-nya itu kita lebih fokus ke edukasi ya Kak Ajeng ya. Karena kan orang itu kadang takut karena nggak tahu. Sebenarnya cuma Hmm. gara-gara nggak tahu aja. Misal kayak sesimpel Kak Ajeng misal belajar bahasa Inggris. Awalnya takut kan, aduh nggak bisa ngomong Inggris gue, ngomong belepotan gitu. Itu kan cuma karena kita nggak tahu doang. Dari situ kan mesti banyak banget nih tutor-tutor yang edukasi sama kayak kita. Jadi kita sistemnya adalah mengedukasi. Kita memanfaatkan tools-tools di sosial media yang sekarang lagi hype, misal TikTok segala macam, itu kita benar-benar viral terus di sana karena emang kita edukasi kontennya. Misal Hmm. ya misal katakanlah anak muda beli properti, itu simpel-simpel gitu aja. Kemudian kita juga kolaborasi sama beberapa yang people influencer yang memang masih muda banget, yang into ke kita gitu, ke real estate company gitu. Itu sih Hmm. Kak Ajeng, kita kurang lebihnya. Oh, nice. Wow. Kalau misalnya tadi kan kamu backgroundnya komunikasi nih. Kalau Yes. kakak kamu backgroundnya apa nih? Dia di manajemen untungnya nih. Bersyukur Ah, aku tuh nggak paling paling susah hitung-hitungan Kak Ajeng. ah, Bersyukur ya nih dia di manajemen, jadi dia kayak about finance itu dia masih masih lumayan ya, masih lumayan into ah. gitu. Jadi kita kolaborasi, dia itu tipikalnya introvert banget ya, maksudnya ngobrol sama orang pun deg-degan gitu, takut. Nah, di sini jadi kayak saling melengkapi aja, Iya, bagian iya, iya. plannernya aku, nanti kakak yang bagian strateginya untuk masalah finance manajemen, dia semua gitu. I Gitu. see. Oh, that's nice. Jadi kamu Yes, kekuatannya juga karena kamu lebih di komunikasi, yes, mungkin kayak yes, marketing, yes. terus apa namanya, identifying target Ya, marketnya mau betul, gimana, benar kayak gitu, banget. Yes, messagingnya mau kayak yes, gimana. yes. Ah, sementara, ya, ya, ya. Oh, nice, Hmm, nice, nice. gitu. Jadi Wow. kita Heeh, dua bersaudara doang gitu. Sebenarnya kita heeh. nggak ekspektasi sih Kak Ajeng, dari awal tuh kita cuman mikirnya yang penting kita bisa naik dulu lah, jangan yang kayak Ya. udah keluarga kondisinya kayak begitu kita mikirnya nggak jauh-jauh amat gitu. Tapi ternyata Hmm. sampai makin tahun ternyata kok signifikan banget gitu kan. Oh, Ya wow. signifikan banget gitu. Sampai kemarin tuh kita udah disosialisasi, kita diundang sama ini apa, Indonesia Stock Exchange, kita di sosialisasi untuk IPO. Cuman gitu masih kayak too fast gitu, masih dini banget gitu. Jadi Oh, wow. growth-nya kita nggak ekspektasi gitu kalau growth-nya Iya. bakal sejauh ini gitu. Iya, 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 iya. Oh, keren banget. Keren banget. Jadi tadi ada berapa berapa unit tuh yang udah dikerjain sama kalian? Oh, kita banyak banget ya, berapa ya kayak mungkin kalau sekarang totalnya mungkin udah ribuan ya, karena kan misal satu Hmm. project itu kan kita perluasan tuh ratusan kan kayak gitu gitu. Mm-mm, mm-mm. Apalagi di kota Oh, Semarang ini masih apa ya, peluangnya cukup besar banget di kota iya. Semarang. Mm-mm. Jadi Hmm. tapi ya selain peluangnya besar, kita edukasinya juga lumayan effort di orang-orang Semarang, beda kan sama orang Iya, Jakarta iya, iya, iya. gitu. Oh, I see, I see. Jadi dalam apa namanya? Kamu kan tadi bilang kalau kamu starting over tuh 2000 berapa? 18 2018. Berarti udah 2018 enam. ya, hampir 6 tahun lah tahun depan. Iya, sampai sekarang. Terus pembelajaran apa aja sih kira-kira yang kamu dapat gitu ya? Mm-mm. Coba kalau misalnya ada tiga yang kepikiran, apa aja sih pembelajaran selama ini gue ngebangun sampai akhirnya ada di tempat saat ini gitu? Sebenarnya kalau yang what I learned tuh banyak banget sih Kak Ajeng. Memang ketika udah terjun sendiri pasti Kak Ajeng juga ngerasain kan gimana. Aduh, rasanya panasnya dunia kerja ini gitu. Cuman kalau misal di beberapa acara saya ditanya begini, aku paling sering jawabnya adalah proses. Itu yang Hmm. benar-benar aku pelajari, proses. Jadi aku jadi kayak ibaratnya 6 tahun ini, dari banyak banget hal yang aku lakuin trial and error, itu benar-benar proses tuh ternyata hal yang paling penting yang aku pelajarin Kak gitu. Hmm. Bahkan sesimpel kita masak mie instan aja itu ada prosesnya, nggak ada yang semuanya instan gitu. Dan aku yakin orang-orang hebat di luar sana termasuk Kak Ajeng sampai ada di titik ini kan pasti punya proses gitu. Dan itu Hmm. nggak waktu sebentar. Jadi Hmm. kalau misal anak-anak muda sekarang sih aku lihat luar biasa ya, mereka effortnya, mereka passionnya luar biasa. Tapi yang kadang nggak disadari mereka adalah proses. Hmm. Yang mereka kadang susah memahaminya ya. Gitu. Itu kan ada proses kita belajar, kita ada proses kita memahami, menerima itu juga nggak gampang gitu Kak. Jadi aku Hmm. benar-benar misalnya aku katakanlah namanya kita pengusaha kan kita no limitation ya Kak ya. Kadang tuh impiannya ada aja gitu. Nah kadang ketika realitanya nggak sesuai sama ekspektasi itu kan kita harus ada
proses kita menerima. Ya. Yang itu kadang susah di awal gitu. Nah, sekarang ini aku mulai belajar itu ternyata paling penting tuh berproses gitu sih Kak Ajeng. Yang benar-benar gimana caranya kita memahami, oh kita tuh masih tahap belajar. Nggak bisa yang kita buru-buru pengen kena spotlight. Itu kan sekarang masih banyak banget ya anak-anak yang pengennya baru usaha, dia langsung kena spotlight, langsung diundang ke sana ke sini, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi emang everything kita ada prosesnya lah, seperti itu. Ya, aja mungkin pelajaran yang paling aku rasain. Iya. Oh wow, I really like that. Ya. Mungkin benar sih, karena banyak orang juga lupa sama proses dan dengan kemudahan sosial media untuk kita ngintipin kehidupan orang lain gitu kan. Yep. Semua orang terlihat seperti overnight sukses gitu, Ya, padahal betul. mereka nggak overnight juga gitu. Dan kita nggak tahu belakangnya tuh sebenarnya berdarah-darahnya kayak apa Yes. gitu kan. Kita Yes. taunya cuma pas udah di spotlight aja, terus Yep. kita pengen juga kayak gitu gitu. Tapi Yep. yeah, I think that's a very good message untuk disampaikan. Ada proses ya. Iya, betul. There's a lot of process that you have been through gitu. Maksudnya banyak banget panjang gitu Kak waktunya. Iya. Pernah nggak sih selama 6 tahun gitu ya kamu Ya. ngejalanin bisnis ini, ada kesalahan yang kamu buat gitu ya, biggest mistake that you've done so far, kemudian apa pembelajaran dari kesalahan tersebut? Oke. Kalau biggest mistakes itu pasti kita namanya pengusaha itu sering banget Kak Jin. Kayak cuman sekali dua kali gitu. Kadang pun kita misal ngeluarin strategi, itu kadang kita kayak trial and error gitu. Jadi kalau misal kesalahan kita sering banget. Cuman memang kesalahan terbesar yang mungkin aku masih inget sampai sekarang itu di awal-awal bisnis Kak Jin. Jadi yang tadi aku bilang, kita kan di awal nggak pernah ekspektasi akan growth-nya secepat ini gitu. Mungkin ada di titik itu aku kaget Kak, mungkin awal-awal bisnis kaget kayak oh cepet banget. Nah kemudian di situ muncullah ambisi-ambisi yang kadang itu liar gitu ambisinya. Kita terlalu gede ambisi aku di awal gitu. Dan karena ini menggebu-gebu banget ambisinya, kadang aku nggak melihat realitanya, kejadiannya di lapangan seperti apa. Kadang aku malah memaksakan waktu di awal-awal. Jadi aku benar-benar nge-push tim aku untuk nanti begini gitu. Ibaratnya sebagai nahkoda itu aku ngedrive-nya bener-bener kencang banget tapi nggak lihat kondisinya. Nah itu menurut aku biggest mistake di awal-awal ya. Jadi kita boleh punya ambisi, kita boleh punya goals, kita punya plan, itu bagus banget sebagai seorang entrepreneur. Tapi kita juga harus tahu cara ngontrolnya gimana. Karena kalau nggak dikontrol, ambisi itu yang akan makan kita sendiri Kak Ajeng. Itu aku ngerasain di awal-awal. Itu aku bener-bener, malah justru ambisiku tuh narik mundur aku sendiri gitu. Boleh kita berambisi, kita boleh punya segala macam impian, tapi kita harus kontrol. Ya tadi ya berproses tadi. Maksudnya kita harus tahu jangka pendeknya dalam long termnya seperti apa atau short termnya seperti apa, kita harus tahu. Nah itu yang benar-benar aku inget-inget di awal. Jadi sekarang pun misalnya kita ada penawaran dari investor segala macam, itu aku benar-benar belajar dari kesalahan pertama aku itu. Ambisi boleh, tapi kita harus lihat-lihat kondisinya kayak apa nih gitu. Tim kita keadaannya apakah oke, kita push seperti itu. Karena di awal itu Kak, waktu aku berambisi, fun fact-nya, itu tim aku tuh banyak banget yang resign di awal. Karena bener-bener aku kayak nge-push banget, ayo dong gitu. Jadi mereka sampai ada satu tim aku yang bilang, Kak, ini tuh kita nggak bener-bener ngikutin ambisinya kakak, atau emang ini buat besarin Grandia sih sebenarnya. Nah, itu aku bener-bener ketampar sih Kak. Gitu. Itu sampai salah satu tim aku tuh bilang gitu. Jadi sampai sekarang, ya biggest mistake-nya yang aku rasain itu sih yang nggak akan aku ulangin lagi gitu. I think it's a really good reminder ya. Apalagi kayak aku appreciate banget kalau misalnya sampai ada salah satu tim kamu mau bersuara gitu kan. Dan itu adalah input yang sangat berharga gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi turning point juga buat kamu untuk kayak oh iya ya bentar. Apa yang salah ya gitu kan. Benar banget. Itu benar banget. Oh wow, itu tamparan malahan karena memang datangnya dari tim ya, dari tim sendiri. Kan aku kayak setelah mereka resign, kemudian aku kayak yang bertanya-tanya tadi bener aja, aku bertanya kenapa sih ini apa yang salah gitu aku pada keluar gitu. Terus kemudian dia nanya itu kayak mungkin Kak Aurel ini nggak ngikutin produktifnya Grandia tapi cuma ngikutin ambisinya kakak sendiri gitu. Oh so kayak oh ya, so kayak ini bener nih kayaknya gitu. Oh wow. Terus abis itu proses refleksinya gimana semenjak pas kamu dapat masukan itu? Terus oh iya kayaknya gue harus kontrol juga nih. Terus gimana tuh perubahannya sampai akhirnya apa namanya? How did it change how you operate sejak itu?
sejak itu ya kayak sejak turning point yang tadi itu aku benar-benar merasa bahwa itu salah. And then kan kita pasti build tim baru lagi di situ. Nah, di tim baru itu aku benar-benar mikirnya, kalau kita pengen Hmm. bikin super brand, kita harus bikin super tim dulu. Super tim dalam artian bukan mereka yang kerjanya benar-benar ngos-ngosan buat aku, tapi gimana cara aku juga ikut di dalam tim itu, into ke Hmm. tim aku juga gitu. Dari situ aku mengubah sistem, cara aku ngedrive mereka pun nggak yang buat mereka capek gitu, tapi aku juga pengen mereka feedback ke aku. Ya aku mulai merubah semua sistemnya dan syukurnya tim yang aku bentuk itu setelah kesalahan pertama sampai sekarang belum ada yang resign. Dan aku merasa oh Hmm. berarti inilah ya turning point yang bener-bener nampar aku nih. Baik Tuhan masih baik banget waktu itu, untung nggak kecebur gitu. Nah sampai sekarang sistem yang udah jalan itu aku bener-bener merasa mereka enjoy, aku juga enjoy gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya dari ini sih Kak, dari hal-hal kecil. Ternyata itu tim itu mereka seneng, mereka merasa bagi ketika kita appreciate. Sekecil Hmm. apapun itu, aku ngerasa kayak cuman sekecil perhatian kayak misal udah makan belum sih gitu, atau misal waktu rapat aku beliin makan, kalau kalian pengen apa gitu. Mereka ternyata ngerasa itu, wah ini leader aku perhatian banget ternyata gitu. Aku ternyata diperhatiin gitu. Cuman sesimpel-simpel itu aja, tapi ternyata itu membangun habits yang luar biasa sampai sekarang. Nah itu makanya kayak kadang hal-hal kecil yang kita nggak sadar tuh ternyata berimpactnya gede nantinya gitu aja. Hmm. Itu Hmm. mulai merubah mindset itu. Kemudian nggak cuma dari internal ya, dari eksternal juga sama. Ketika ada kesempatan, ada kalau di bidang bisnis ini kan banyak banget investor segala macam ya kayak itu aku mulai juga melihat lebih apa ya, lebih jernih berpikirnya. Ini ketika aku iakan, apakah ini mengiyakan ambisiku aja, apakah ini memajukan bisnis aku. Jadi lebih Hmm. pragmatis juga sih di situ Iya. aja kayak gitu. Iya, iya, iya. Wow, itu kira apa terjadinya kira-kira di tahun keberapa kamu bisnis tuh? Tahun ke satu sampai tahun kedua ya 2019 2020 tuh aku bener-bener yang Hmm. aduh kayak gila-gilaan gitu mikirnya tak liar banget gitu, ada aja yang aku ini yang aku pengenin gitu, tapi ternyata itu cuma pengenku, bukan baik untuk keuangan atau bisa kesehatan perusahaan gitu I gitu see. gitu. Wow. Tapi sebenarnya menurut aku kamu cukup apa ya, cukup one of the lucky ones juga karena kamu mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa itu di tahun-tahun pertama Iya, gitu kan. iya, betul betul. Jadi nggak kadung udah kemana-mana, Iya, terus kamu udah sadar gitu. Dan yes bagusnya yes, ya ada reminder yang ya reminder, datang gitu iya, kan. Dan reminder itu pas kena ke kamu gitu kan. yes yes Ada, betul, ada proses refleksi, ada ya perubahan, ada adjustment dan segala macam. ya Karena banyak orang juga mungkin yang butuh bertahun-tahun gitu sampai ya akhirnya dia belajar ya, kan benar benar gitu. benar, So keren banget sih maksudnya dalam waktu yang cukup menurut aku sih cukup singkat singkat ya ya, gitu. Kayak singkat betul, kamu udah sampai ke poin itu di mana kamu realize banyak hal gitu dan ya kamu menerapkan perubahannya. ya. Wow, Ya, keren karena banget. mungkin lebih takut juga karena keluarga sempat kolaps itu, jadi tuh kita lebih kayak ketika dapet tamparan kayak gitu langsung hati-hati gitu Kak Ajeng. Iya, Iya kan, kita nggak mungkin pengen jatuh di lubang yang sama gitu. iya, iya, iya. Gitu sih Kak Oh, Ajeng. wow, nice, nice. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, Yes. Amel. Kalau misalkan kamu bisa meninggalkan wisdom nuggets untuk our listeners gitu ya, untuk yang dengerin sekarang, what would that be? Apa yang mau kamu sampaikan? Wisdom nugget ya, kita nggak kerasa nih udah sampai akhir ya ternyata Kak Ajeng ya. Udah Iya. kerasa banget. Sebenarnya kalau wisdom nugget itu mungkin untuk saat ini ya, untuk diri aku sendiri pun aku juga masih belajar. Itu aku merasa bahwa kita harus just be ourselves and be confidence gitu. Karena uh, ketika kita kan seorang kreator untuk diri kita sendiri kan, kita pembuat cerita di hidup kita sendiri gitu. Kadang aku tuh ngelihat Kak Ajeng di dunia sekarang ini cepet, serba wah gitu. Sesimpel kita ngelihat sosial media aja, kadang kita sering insecure ngelihat achievement orang lain, pencapaian orang lain gitu. Karena kita nggak bisa apa ya pede sama diri kita sendiri kadang gitu. Kemudian banyak banget sekarang orang yang overthinking, orang yang stres lah segala macam sampai ke titik dia depresi. Itu cuma karena dia membandingkan hidup dia dengan orang lain. Nah, dari situ aku belajar banget dari banyak orang yang aku temui bahwa yang penting kita harus kuat jadi diri kita sendiri gitu. Harus pede apa yang kita Hmm, kerjain kayak gitu. hmm, Dan begitu pun kita semakin enjoy ngejalaninnya, kita jadi tahu oh plan kita mau apa sih, kekurangan kita tuh di mana sih ketika kita udah bener-bener tahu diri kita sendiri gitu loh. Apalagi di dunia bekerja, di dunia berkarir, kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri, udah pasti hanyut tenggelam kita pasti
ikut ke sana, ikut ke sini. Yang ada malah pikiran doang, overthinking, nggak produktif kan gitu. Jadi kita Bener. emang harus percaya diri. Walaupun emang masih di tahap belajar, aku pun sama, masih di tahap belajar. Banyak banget orang-orang hebat kayak Kak Ajeng juga belajar dari Kak Ajeng. Uh, Aku juga masih belajar dari kamu nih hari ini. jauh banget kan gitu. Jadi aku masih tetap, walaupun tetap berproses, tapi harus sudah pede sama apa yang value dari diri kita sih Kak Ajeng gitu. Just be Oke. yourself aja. Wow, jadi just be yourself, jangan compare diri sendiri Ya, sama orang ya lain, itu penting sih Kak. percaya, percaya sama proses sendiri dan pede sama proses yang kita Yes, jalanin ya. yes. Ya. Wow, I wish there were more people like you. I think kayak Karena you're doing really great things, dalam arti kayak maksudnya di usia kamu yang sekarang, menurut aku cara berpikir kamu udah sangat mature ya gitu, dan maksudnya banyak realization yang mungkin orang lain yang umurnya di atas kamu belum sampai situ gitu. So yeah, I'm really impressed. I'm really happy to have you ya, and bisa belajar juga hari ini sama yes, kamu. thank you. Itu sih Kak Nice. Ajeng, iya. Oh, ada satu lagi Oke. sih Kak Ajeng. Karena Hmm. tadi yang aku sampaikan yang just be yourself itu, karena kalau misalnya kita terus-terusan mencari validasi dari luar, itu it's more dangerous. Karena kita harus terus-terusan mendengarkan validasi dari luar, itu kan capek. Jadi kita Ya. nggak, ya karena kita nggak jadi diri sendiri itu yang nggak pede ya. Kita butuh dikatain, kamu cantik hari ini baru pede. Itu kan kayak toxic gitu kan. Jadi nggak perlu lagi dikatain kamu keren, kamu cantik, ya udah harus pede dengan proses kamu. Kayak gitu sih Kak Ajeng. Iya, iya, iya. Ya, itu juga penting tuh. Yes. Itu penting banget sih. Oke. Well, kalau misalnya kayak gitu, I think we can wrap up. Thank you so much for Thank you so sharing much. Yeah, insights. thank you so much, Kak. There is so much insight that you have. Makasih banyak udah bagi-bagi Yes. apa pengalaman dan pembelajaran juga. Semoga teman-teman yang dengerin bisa dapat manfaatnya. Oke deh, kalau kayak gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Okay, thank you, Kak Jen. Thank you.